Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Intan Kristianisya Nipar, saya berasal dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama ada tujuan, untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dengan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Yang kedua ada biaya praoperasi. Dalam pembangunan sebuah usaha perlu diawali dengan pembuatan gagasan, penelitian tentang produk, pasar, dan aspek-aspek lainnya yang dipertimbangkan untuk diambil sebuah keputusan. Guna keperluan tersebut mempunyai konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan dan biaya disebut dengan praopera. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dana. Setelah jumlah dana yang dibutuhkan diketahui, selanjutnya yang perlu diketahui lakukan adalah dalam membentuk apakah dana tersebut didapat. Yang jelas yang akan dipilih adalah sumber dana yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Selanjutnya ada sumber dana. Pada dasarnya setiap perusahaan membentukkan modal yang mana modal tersebut dapat berupa modal sendiri maupun modal asing ataupun keduanya. Yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dimiliki oleh pemilik saham. Umumnya jumlah dana tercantum masih jauh dari cukup. Yang kedua adalah modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjam ataupun pihak dari peminjam luar akan membayar pinjaman wajib pengembaliannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Proyeksi harga pokok produksi ataupun penjualan. Hal ini harus didukung oleh volume proyeksi dan volume penjualan. Biaya produksi per unit adalah total biaya produksi dibagi dengan volume produksi. Selanjutnya adalah manfaat harga pokok penjualan. Yang pertama adalah sebagai patokan untuk menemukan atau menentukan harga jual. Yang kedua untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Proyeksi rugi laba adalah gambaran keuntungan proyeksi usaha beberapa tahun ke depan. Untuk membuat proyeksi rugi laba harus dihitung terlebih dahulu proyeksi nilai penjualan, biaya produksi, dan biaya operasi. Pelaporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa komponen laporan laba rugi. Yang pertama adalah penjualan ataupun pendapatan. Yang kedua harga pokok penjualan. Yang ketiga laba kotor. Yang keempat laba kotor operasional. Yang kelima penyusutan ataupun desperasi. Yang keenam mendapatkan bersih operasi. Yang ketujuh pendapatan lainnya. Yang kedelapan adalah laba sebelum bunga ataupun pajak. Yang kesembilan adalah pajak. Yang kesepuluh adalah laba sebelum pajak. Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam membangun awal usaha, terdiri dari yang pertama biaya prainvestasi dibagi menjadi dua, biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin. Yang kedua adalah biaya pembelian aktiva tetap dibagi juga menjadi dua, yaitu adalah berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Yang ketiga biaya operasional dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah upah, biaya listrik, pajak, biaya pemeliharaan, dan biaya pemasaran. Arus kas, penggambaran jumlah uang yang masuk dan keluar baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis arus kas. Yang pertama aliran kas awal, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya seperti pembelian tanah. Yang kedua aliran kas operasional, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek, misalnya penjualan. Yang ketiga adalah aliran kas akhir, merupakan aliran kas yang nilai sisa proyeknya ataupun nilai residu, seperti modal kerja. Yang kedua adalah payback period. Payback period ini adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Payback period menurut para ahli, ada menurut Dian Wijayanto, adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk bisa kembali mengembalikan dana yang sudah digunakan dalam suatu investasi. Yang kedua ada menurut Abdul Liquid, adalah
suatu perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan. Kelebihan dari payback period ini adalah yang pertama adalah mengetahui kurun waktu pengembalian dan investasi. Yang kedua memiliki proyek. Yang ketiga mudah dan sederhana. Yang keempat mempertimbangkan segala risiko. Kelemahan dari payback period ini adalah kurun waktu pengembalian modal. Maka Anda akan lebih fokus pada pengembalian modal saja, sedangkan pada hal-hal lain yang Anda abaikan. Bentuk kelalaian ini membuat perusahaan mengalami kerugian. Indikator payback period dibagi menjadi 3. Yang pertama, bila payback period time lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut sudah layak untuk disuntik dana. Yang kedua, lebih lama, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan investasi ataupun suntik dana. Yang ketiga adalah jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihlah proyek yang memiliki period time yang lebih cepat. Cara penghitungan payback period adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Yang pertama, jika jumlah aliran kas per tahun berbeda, maka rumus yang digunakan adalah N ditambah A dikurang B per C dikurang B kali 1 tahun. Yang kedua, jika jumlah aliran kas per tahun sama, menggunakan rumus yaitu investasi awal per arus kas dikali 1 tahun. Contoh soal yang saya buat adalah sebuah perusahaan PT XYZ mengusulkan proyek investasi dengan dana 450 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 90 juta. Berapakah payback periodnya? Jawabannya adalah nilai investasi 450 juta dan kas masuk bersih 90 juta. Maka 450 juta dibagi 90 juta maka akan menjadikan payback period selama 5 tahun.